Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Halo, Halo, Kalito. lama tak berjumpa. Iya, Hmm, maaf ya agak telat beberapa menit. mm-mm. Mm, Apa Ya, kabar? sehat-sehat. Kalito gimana? Hmm, Ya, sekarang udah Hah? sehat. Kemarin Sehat, tuh Kak? sempet nggak enak badan, tapi udah lebih enak sekarang. Oh, oh. Kenapa, Kak? Ya, capek kali Sibuk ya. nih, sibuk. Sibuk. Ya, semoga Jadi, sehat-sehat terus hmm, lah, Kak. ya, amin. Buat semua yang ikut join kita malam ini juga ya, semoga sehat-sehat semua. Betul. Apalagi sekarang kayak lagi ganti cuaca lagi ya, Kak. Kayak udah Iya, mulai musim panas lagi. Hujannya udah jarang-jarang, mm-mm. udah malah panas gitu. Jadi kayak masih nggak jelas gitu. Ya semoga sehat-sehat lah semuanya. Tetap jalani protokol kesehatan juga ya. Udah vaksin belum Kak? Udah, Udah, Dimas alhamdulillah. udah, Udah, alhamdulillah. udah. Oke, Ya. jadi kita bahas eh apa nih? so Selamat malam. Kita menyapa dulu deh. Selamat malam Ya, semuanya, teman-teman Elaborasa yang mungkin rutin ngikutin ataupun nonton nantinya live Elaborasa ya setiap hari Jumat jam setengah 9 dengan berbagai macam tema terkait dengan kesehatan mental. Nah, sekarang ini Elaborasa setiap bulannya itu sudah menentukan tema-tema besar gitu. Jadi nanti tema-tema besarnya yang akan di breakdown jadi tema-tema kecil di setiap pertemuan Elaborasa di bulan itu. Nah, tema bulan ini adalah kesehatan mental terkait dengan media, ya kan? Pastinya hmm, terkait dengan perkembangan media sekarang ini sangat besar ya, apalagi dengan perkembangan teknologi juga internet itu kan jadi membuat media itu semakin bervariasi tentunya. Dan tentunya hal ini sangat berpengaruh gitu terhadap kesehatan mental. Nah, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ibaratnya perkembangan media itu menjadi semakin cepat, ya kan? Karena ibaratnya dengan keterbatasan ruang dan waktu, jadinya penggunaan media, pemvariasian media ini menjadi semakin bertambah, gitu kan? Nah, kali ini mungkin perkenalan juga sekalian, saya Dr. Dimas, sekaligus bersama seorang wanita cantik yang sudah bergabung pada Jumat ini. Mungkin sekalian perkenalan kali Tok. Ya, saya Dokter Lydia. Terima Mm-mm. kasih sudah pada hadir. Jadi kemarin itu sempat bingung ya mau bahas apa di minggu ini. Sekalian curhat kali ya. Jadi teman-teman gitu loh, teman-temanku yang udah punya anak gitu, atau beberapa Mm. klien gitu ya, suka menanyakan gitu tentang internet gitu loh. Dan banyak pro dan kontra. Dan kita lihat ya bagaimana kesibukan orang tua sekarang memang sih berbeda. Zaman dulu sama sekarang ini udah digital banget gitu. Jadi biar bagaimanapun mau nggak mau anak itu sudah diperkenalkan sama internet. Malah sejak bayi kali Mm. ya. Ya, Mm-mm. jadi di sini tuh mulai kita terpikir kemarin ya sama Dokter Dimas eh, pasti ada dampak positifnya, tapi ada juga dampak negatifnya. Nah, dan di malam ini tuh kita mau apa ya, kasih contoh-contoh dan menyajikan aja gitu, dan beberapa teori gitu ya, Mm. seputar kalau Mm-mm. memperkenalkan secara dini internet pada anak, dampaknya apa aja gitu. Ya balik lagi, Mm-mm. pasti setiap hal itu ada positif dan negatifnya ya, pro dan kontranya. Mm. Gimana? Mm. Ya, betul. Jadi memang kali ini kita akan membahas kaitan kesehatan mental juga dengan media. Salah satunya adalah media yang menggunakan internet ya, Kak ya. Terutama Mm-mm. internet lah gitu. Ibaratnya. Nah, menurut Kalito sendiri gimana penggunaan internet itu sendiri? Sebenarnya boleh nggak sih
kita tuh memperkenalkan internet misalkan pada anak, atau kita sendiri deh orang dewasa tuh pakai internet tuh sebenarnya boleh nggak sih gitu? Kalau kalau aku ya jujur ya, kalau aku Hmm. disuruh memilih, Hmm. aku nggak Hmm. setuju. Aku nggak setuju Hmm. memperkenalkan gadget atau internet itu pada anak. Secara dini Hmm. tuh nggak setuju, jujur. Eh, Hmm. karena gimana ya? Menurutku yang paling bagus itu adalah hal yang nyata gitu loh, yang mereka bisa Hmm. lakukan. Apalagi kalau misalnya anak kecil ya, bayi gitu ya, umur 1 tahun, 2 tahun gitu, itu kan perkembangan motorik, sensorik gitu ya. Dia bisa pegang Hmm. mainan yang benar-benar dia bisa lihat nyata gitu. Nah, Hmm. terus kalau kita baca juga di berbagai teori psikologi, justru fase-fase pembentukan fungsi ego itu dari sejak kecil justru, dan itu didapatkan dari interaksi bayi atau anak dengan ibunya secara fisik dan emosional gitu. Nah, dan aku merasa tuh Hmm. kalau dengan misalnya dikasih gadget gitu ya, nggak terjadi Hmm. seperti itu. Nah, Hmm. tapi Dimas, masalahnya gini, aku kan belum punya Hmm. anak, belum married. Teman-temanku yang udah Hmm. punya anak bilangnya gini, lu teori doang, omong doang gitu. Ntar lihat aja sendiri Hmm. susahnya. Jadi aku ada Hmm. temenku, jadi dia itu pas pas main ya, dia ngasih makan anaknya itu, dia kasih Hmm. nonton supaya anaknya Hmm. makan gitu lah. Jadi kayak mengalihkan kan. Kalau dia asik nonton terus mulutnya ngunyah aja gitu ya. Nah, aku bilang kenapa nggak main aja seperti emak-emak kita zaman dulu gitu. Maksudnya kalau zaman dulu kan Hmm. belum ada handphone. Ya udah, misalnya Hmm. kamu kasih mainan apa terus gitu ya, terus aku diprotes, dia bilang kamu tuh teori aja, ntar kamu rasain sendiri gimana susahnya gitu. Katanya justru dia bilangnya pada saat ngasih lihat handphone sambil makan itu jauh lebih banyak makannya. Tapi Hmm. kalau kalau balik lagi ya, kalau kita baca teorinya kan nggak gitu. Gimana Dimas, jadi aku tetap saja, jadi Hmm. maksudnya, jadi aku berpikir ya itu karena dia memperkenalkan Hmm. secara dini kan, hal itu ke Hmm. anaknya gitu. Seandainya dia tidak pernah memperkenalkan itu, Hmm. kira-kira anaknya nggak akan mencari gitu loh. Kalau kalau saya berpikir seperti itu, karena balik lagi dampak negatif banyak gitu. Kalau misalnya anak nih sejak kecil dia udah lebih sering lihat gadget ya, kan, Hmm. dia akan duduk Hmm. kan. Jadi aktivitas fisiknya berkurang. Ya kan, malah Hmm. nggak ada aktivitas fisik. Jadi secara perkembangan motorik sama sensorik juga terlambat, tumbuh kembangnya juga terhambat nantinya. Malah Hmm. bisa juga jadi anak-anak yang tumbuh dengan jadi obesitas gitu, karena Hmm. kurangnya pembakaran gitu ya. Terus Hmm. secara fisik lah dulu lah ya, jangan kita bahas mental deh, secara fisik. Matanya cepet Hmm. minus, cepet rusak gitu ya. Hmm. Hmm. Otot-ototnya pegel, pinggangnya sakit lah gitu, rewel jadinya, seperti itu. Hmm. Nah, gimana? Kalau kalau Dimas deh, kalau kamu sendiri ya, kamu kalau misalnya kayak gitu, Tapi sebenarnya aku agak sepakat sih sama kayak teman-teman ya kali itu. Maksudnya terkadang tuh internet tuh cukup apa ya, bermanfaat lah gitu dibandingkan dengan tidak menggunakan internet sama sekali gitu. Terutama ketika memang apalagi khususnya ya kerjaan ibu itu kan, seorang ibu yang ngasuh anak tuh kan banyak banget ya. Kadang kalau misalkan, kalau saya sih ngelihat kakak saya tuh yang punya 3 anak masih kecil-kecil gitu kan, kayak nggak ke handle gitu kalau misalkan bener-bener fokus sama 3 anak tersebut gitu. Apalagi kayak belum belum kayak punya me time sendiri gitu. Kadang suka burn out juga kadang kalau misalkan tidak menggunakan fasilitas tersebut hmm, gitu. Oleh karena itu terkadang memang ya itu sama seperti yang teman-temannya Kalito bilang. Jadi pengenalan internet itu juga terkadang dibutuhkan gitu. Jadi ketika memang diminta untuk nonton YouTube, misalkan YouTube yang memang acara-acara untuk anak-anak gitu kan, atau misalkan memang apa namanya, main game tapi game juga yang lebih ke anak-anak gitu, itu kayak bisa ditinggal terlebih dahulu untuk ngurusin yang lain gitu.
kayak masak atau apa gitu, ntar sampai abis itu balik baru udah gitu kan. Dan sebenarnya hal tersebut pun juga kayak apa ya, bisa ya memberikan dampak positif juga sih. Maksudnya dengan kayak gitu kan juga bisa membagi gitu tugas-tugasnya gitu kan dengan lebih enak gitu kan. Dan selain itu juga eh apa namanya, ya anak sudah diperkenalkan juga gitu dengan yang kayak gitu gitu, sehingga nantinya pun juga kalau misalkan memang apa eh itu nanti anaknya bisa kayak lebih terkadang bisa jadi lebih apa ya, kreatif mungkin kalau misalkan memang ini gitu. Jadi bisa sih sebenarnya kalau 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 aku nggak masalah juga sebenarnya gitu. Cuma Ya, kan asalkan memang waktunya sih, waktunya tuh dibatasin gitu. Maksudnya nggak yang melulu kita lepas kontrol, lepas kendali gitu kan terhadap apa internet tersebut gitu kan. Ya apapun yang berlebihan kan memang tidak baik kan ya. Gitu Kak, hmm. kalau aku. Tapi aku kok masih condong ini loh, aku kontras deh. Aku tuh tipe yang misalnya Hmm, gini, kalau aku pikir kalau seandainya kan gini ya, eh, pada hmm, dasarnya kan anak itu otaknya itu perlu distimulus kan. Jadi hmm, kayak misalnya dengan berbagai bakat gitu ya. Jadi apa yang ibunya atau orang tuanya perkenalkan pertama kali itu bisa jadi hmm, kesukaan mereka. Jadi hmm, contoh nih, aku kasih contoh ya. Jadi pentingnya kayak misalnya ya, apa yang diperkenalkan duluan. Misalnya pada saat dari kecil, dia sudah mulai dibacakan dongeng, ibunya sudah mulai bercerita ya hmm, kayak mutual storytelling gitu pada saat kecil. hmm, Jadi dibelikan buku-buku bacaan. Tapi jadi tanpa gadget hmm, sama sekali nih. Jadi hmm, di rumahnya justru buku-buku gitu Jo. Jadi ada temenku hmm, soalnya dia kalau pulang ke rumah dia naruh handphone itu langsung ke dalam tas. Jadi kalau memang hmm, dari rumah sakit ada yang mau nelpon ya udah telepon yang itu loh yang jadul yang kayak gini nih. hmm. Ini aja Iya, yang iya. aktif di rumah gitu. Nah, jadi akibatnya anak-anaknya itu tidak pernah melihat handphone, handphone gitu kan? Karena Hmm, balik lagi anak itu kan meniru. Jadi kalau dia hmm, ngelihat ibunya sering atau bapaknya sering main handphone, dia akan pengen juga gitu. Nah, hmm, hmm, jadi pada saat balik lagi tuh, pada saat mulai distimulus dengan bacaan, jadi diperkenalkan dengan justru cerita-cerita dongeng atau apapun, itu justru nih hmm, banyak hasilnya yang mengatakan bahwa anaknya jadi suka membaca. Jadi tertarik hmm, dengan dunia membaca gitu. Jadi kalau misalnya mau hmm. membuat si anak ini suka, ponaan aku nih, ini ada mamanya nih lagi online nih. Dia suka banget nyanyi dan menyanyi dan menari gitu loh. Jadi kalau aku Hmm, lihat karena saudaraku tuh suka ini main gitar dan menyanyi gitu dan mereka sering nyanyi bareng gitu ya. Nah, hmm, alhasil gitu ya, dia seneng banget dengan menyanyi. hmm, Karena apa? Karena menurutku karena area otaknya itu yang distimulus, yang di hmm, apa ya, yang diperkenalkan gitu dan yang jadi dia menyukai itu gitu ya. Nah, kebayang nggak sih hmm, kalau misalnya nih dari kecil dia tidak diperkenalkan dengan hal-hal misalnya menggambar kah atau apapun gitu ya, tapi malah diperkenalkan sama gadget gitu. hmm, Akibatnya yaitu dia tidak mengeksplor semuanya gitu dan perkembangan sensorik hmm, motoriknya juga nggak ada gitu ya, stimulusnya nggak ada. Jadi hmm, kayaknya untuk memperkenalkan sedini mungkin enggak gitu. Nah, hmm, hmm, ini hmm, yang beberapa kali tuh kalau misalnya kan kita lagi jalan tuh ke mall atau ke rumah makan tuh, memang sih benar. Jadi lebih tenang. Misalnya dia duduk hmm, terus daripada dia mengganggu banyak orang gitu ya, ya udah hmm, dilihatin aja gitu. Cuma beberapa kali saya berpikir nanti jadinya kayak pembelajaran bahwa eh, oke berarti kalau si anak rewel ya udah dikasih gadget. Nah, anaknya kan belajar bahwa oke, ntar kalau saya mau gadget, saya harus rewel. hmm, hmm, Gitu. hmm.
Nah, kalau Tapi ya, tapi sebenarnya kalau yang tadi untuk nge-explore itu ya Kak ya, kan itu kan juga kita mm, bisa menggunakan internet ya Kak ya. Mungkin ya, dengan orang-orang yang keterbatasan untuk mengakses yang bentuknya hard seperti itu gitu ya, misalkan mm, itu kan bisa dieksplor lewat internet gitu. Karena di internet kan banyak mm, banget sebenarnya kan. Tentunya mm, dengan kontrol dari orang tua juga ya. Misalkan kayak tadi dengan membacakan cerita gitu kan. Ya di internet pun juga banyak gitu ebook-ebook dengan berbagai macam gambar gitu yang bisa mm, diceritakan gitu ke anak-anak gitu, dan tentunya banyak dan bervariasi dan interaktif banget gitu yang bisa dipilih oleh orang tua sebenarnya. Atau misalkan ketika menyanyi dan mm, menari gitu kan juga di YouTube gitu kan juga banyak sebenarnya kayak dance dance atau tarian-tarian untuk anak-anak gitu. Dan sebenarnya juga kan kayak beberapa tarian yang lagi hype, yang sering tren hype itu kan sebenarnya dari internet, ya nggak, kayak Baby mm, Shark ya mm, kan, itu kan semua dari YouTube gitu yang orang anak-anak pada tahu semua, dan itu sebenarnya bukan bukan suatu hal yang negatif gitu untuk anak gitu. Anak tuh bisa dikenalkan gitu tentang hewan-hewan gitu kan, bisa menari juga dengan kayak gitu. Jadi sebenarnya internet juga punya potensi yang sangat mm, luar biasa gitu untuk em, apa namanya, untuk pengenalan tadi, eksplorasi tadi anak-anak itu tadi gitu. Dan sebenarnya kalaupun memang yang tadi Kalito bilang tentang pembelajaran, ya iya sih kayak gitu. Cuma kembali lagi sebenarnya ke kontrol orang tua gitu, bahwa penggunaan internet itu bukan berarti di apa namanya, dikasih terus dibiarin aja, dilepas aja gitu, masa bodoh dia mau akses apa-apa, yang penting anak tenang gitu. Tetap aja internet itu juga harus diawasi oleh orang tua gitu, dan dari awal pun juga sudah ada kontrak gitu terhadap anaknya, bahwa mainnya cuma sejam aja ya, atau cuma di hari tertentu ya, atau di hari apa ya gitu, dengan tetap orang tua tuh ngawasin gitu apa yang dilihat, apa yang diapa gitu. Dan kalau misalkan tadi soal soal komunikasi itu tadi kan sebenarnya ya tadi, kalau misalkan kita membacakan cerita juga ya, kalau misalkan bukunya lewat buku e-book gitu kan, dengan gambar yang berwarna gitu kan, dan itu bisa bisa dibawa kemana-mana lagi kan, tanpa harus ribet-ribet bawa banyak buku gitu kan, itu juga kan kita bisa kayak ya tetap menceritakan, mendongeng kepada anak, namun lewat cara yang lebih apa ya, ya lebih mudah gitu, lebih simple, lebih praktis gitu, dibandingkan dengan harus membeli buku atau mengoleksi buku-buku banyak dan lain sebagainya. Gitu sih Kak, kalau aku Kak. mm. Iya, jadi di sini tuh aku bukannya kayak melarang, enggak. Jadi ini Hmm. eh, kalau bisa memilih gitu loh. Kalau bisa Hmm, hmm, memilih daripada hmm, hmm, pakai hmm, gadget, mendingan buku beneran gitu. Kalau aku hmm, hmm, membayangkan hmm, gitu ya. Kalau hmm, bisa hmm, olahraga beneran, nggak usah e-sport. Misalnya itu kalau aku berpikir hmm, gitu, karena biar bagaimana hmm, tubuh yang bergerak, maksudnya ya otot-otot hmm, yang digerakkan itu jauh lebih sehat gitu. Nah, hmm, dan apa misalnya yang kamu bisa pegang nih dengan sensorik nih ya, semua jari-jari hmm, hmm, apapun, terus kamu bisa begini-giniin bukunya gitu ya. Itu kan juga pasti berbeda dengan kalau si gadget. hmm, Tapi balik lagi, hmm, kalau memang tidak ada pilihan sama sekali, kan misalnya ya nggak ada pilihan nih, nggak apa-apa. Menurutku hmm, ya udah terpaksa lah ya. Tapi itu sebagai alat, hanya sebagai alat, tapi hmm, fokusnya adalah di komunikasi, ekspresi hmm, emosi dan kontak fisik dari orang tua dengan anaknya. Jadi dia tidak membiarkan hmm, anaknya itu sendirian dengan si itu, gadgetnya itu. hmm, Atau bukan hmm, mengalihkan misalnya oke hmm. supaya kamu fokus apa makan atau gimana ya udah kamu Makan. lihat gadget. Nah, itu kan nggak Hmm, mindful juga. Sedangkan kan kita kita hmm, sendiri mau belajar nih untuk diri kita sendiri nih. Kalau makan ya makan, kalau main ya main, kalau kerja ya kerja gitu kan. Nah, kita juga pengen mengajarkan kepada anak sejak dini gitu loh, hmm, gitu. Jadi nggak eh, melakukan. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa hmm, memilih gitu ya. Karena balik lagi ya dampak hmm, dampak dari apa ya kalau kita ngasih sejak dini internet hmm, memperkenalkan internet ke anak secara apa hubungan sosial juga interaksi sosial
perkembangan keterampilan sosialnya juga jadi minim ketimbang anak yang dia Hmm. lebih banyak bermain sama teman-teman sebayahnya dia atau sama orang lain lah gitu ya. Nah, dan itu Hmm. menyebabkan dia jadi isolasi di kamar. Nah, juga Hmm. ada nih beberapa, kalau misalnya kita baca beberapa penelitian yang termasuk dosen-dosen kita gitu ya, orang yang keseringan lebih lama di internet, anaknya itu lebih agresif dan mudah marah gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi ya kalau bisa ya nggak sedini mungkin gitu loh. Ya mungkin Hmm. kalau Hmm. pas kalau dia sekolah baru diperkenalkan. Kalau memang Hmm. sudah ada tugas-tugas yang mewajibkan, oke pakai internet gitu. Tapi kalau kayak tadi tuh nonton apa tuh YouTube atau apa yang Baby Shark gitulah ya, buat Hmm. Hmm. apapun itu, ya kalau memang ada TV-nya, mendingan disambungin ke TV kali ya. Jadi dia melihat gitu loh Hmm. di situ, gitu. Bukan Hmm. dia pegang begini gitu kan, Hmm. ngerusak mata juga gitu. Nah, tapi aku setuju sih kata Dimas tadi, apa ya, eh, memang role-nya itu, kontrolnya itu di orang tua. Hmm. Orang tua yang kontrol, misalnya kayak dia kasih batasan jamnya, terus kita Hmm. bisa buka asal bareng-bareng ya, nggak masalah. Hmm. Tapi tetap aku kontra, Hmm. kalau bisa nggak sedini mungkin, nggak memperkenalkan itu. Tapi, tapi mungkin teman-teman ada yang berpendapat beda. Nah, ya makanya teman-teman yang emang lagi menyaksikan Elaborasa mungkin bisa nih yang mau lagi bergabung atau apa gitu kan. Gimana sih menurut pandangan kalian, terutama yang memang udah punya anak gitu kan, yang lagi ngurus anak masih kecil-kecil gitu kan. Menurut kalian tuh gimana sih penggunaan internet gitu? Langsung aja tulis di komentar gitu kan. Nanti kita diskusi bareng-bareng gitu. Ya ini diskusi terbuka aja ya, maksudnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya Kak ya. Kita Ya, menerima berbagai kita macam pendapat. kita malah mau belajar ya, Dimas. Kalau Iya, misalnya betul. kalau gini kan kita eh, baca teori gitu ya. Teorinya kan Mm-mm. gitu. Ada baiknya kalau misalnya apa tidak memperkenalkan sedini mungkin, malah justru Mm. yang paling penting itu adalah kegiatan aktivitas yang melibatkan Mm. motorik sensoriknya gitu ya. Mm. Mm. Dan Tapi apa ya, memang eh, gimana Kak? dan kayak memang harus kreatif orang tuanya gitu loh, yang menyiapkan apa ya, kegiatan nyata yang menarik gitu ya, karena kadang dia Mm. jadi nggak tertarik, dia lebih suka gadget. Memang kan balik lagi, permainan di game itu memang sangat menarik, didesain sangat oke banget gitu loh. Nah, Mm. mm, Tapi memang iya sih Kak. Jadi memang ada apa namanya? Ada sebuah penelitian juga yang bilang kalau misalkan apa layar gadget itu sebenarnya juga tidak baik kan karena dia memancarkan apa namanya blue light ya, dan itu memang tidak baik untuk mata gitu dan tidak bisa diperkenalkan pada anak di bawah 2 tahun sebenarnya karena memang bisa merusak ke mata gitu. Dan tapi sebenarnya ya bukan berarti nggak boleh juga, maksudnya ketika nanti anaknya itu sudah lebih dari 2 tahun gitu kan, terus apa dan ya tadi ada parental control gitu kan, dan memang mengatakan bahwa kalau bisa dalam seminggu itu tidak lebih dari 30 jam gitu, atau mungkin seharinya mungkin sekitar kurang lebih 3 jam lah gitu. Itu juga bisa mm, gitu seperti itu gitu dengan pendampingan orang tua gitu, dan memang bisa dibuat kontrak juga gitu. Kayak seperti keponakan saya tuh selalu dibuat kontrak gitu, maksudnya dan mm, dipasangkan alarm gitu. Jadi kalau misalkan mau lihat YouTube atau apa itu dipasang alarm cuma bisa 5 menit gitu, mm, 10 mm, menit mm, gitu kan. Dan mm, ketika alarmnya berbunyi itu harus dihentikan gitu, dan anak tersebut harus bermain yang lain gitu. Dan hal ini tentunya menjadikan sebuah apa ya variasi juga dalam berkegiatan gitu. Apalagi ketika orang tuanya diharuskan untuk ngerjain yang lain gitu. Misalkan apa ya butuh beresin apa segala macam gitu.
Tapi tentu saja hal tersebut kan bisa diperkenalkan mungkin ketika anaknya sudah lebih besar gitu kan. Memang ada yang bilang juga apa pengenalan internet itu lebih baik pada anak umur di atas 8 tahun gitu. Karena di atas 8 tahun tuh sudah bisa dari perkembangan kognitifnya pun dia juga sudah bisa mengetahui apa namanya mana yang baik ataupun yang benar gitu kan, sudah mulai bisa berpikir apa abstrak, mulai bisa berpikir abstrak gitu kan, jadi sudah bisa mengetahui apa keuntungan atau kerugian dari sesuatu gitu, sehingga di situ pun kita bisa kayak ngelihat apa ya mulai membuat kontrak itu tadi gitu, boleh ya tapi kayak gini, boleh ya tapi kayak gini gitu, tetap sih harus ada parental controlnya gitu, apa soalnya kalau misalkan nggak ada parental controlnya itu tadi, ya itu terus-terusan gitu kan. Dan lagi pula kan internet juga, apalagi sekarang kan lagi pandemi kayak gini, semua akses tuh terbatas gitu kan. Keluar juga nggak boleh sering-sering misalkan, atau banyak tempat-tempat yang masih tutup gitu kan. Terus apa? Tentunya akses untuk kayak permainan di luar, outdoor gitu kan, ataupun memang jalan-jalan ataupun yang lainnya itu kan pasti terbatas banget gitu. Dan tentunya di era pandemi kayak gini penggunaan internet pun jadi sangat meningkat gitu kan. Karena orang-orang semua di rumah, semua menggunakan internet, nonton apa dari internet dan segala macam gitu. Bahkan belajar pun juga dari internet gitu kan. Sekarang ada pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi internet tuh sebenarnya ya juga bermanfaat gitu untuk sangat bermanfaat malah untuk anak gitu dalam belajar juga, dan memang ya seperti itu. Iya, Kalau bener juga sih, Dimas. aku sih pro aja sih. Aku sih pro aja Iya, dalam penggunaan internet. tadinya memang kontra ya, kalau bisa nih, sebisa mungkin. Tadi kayak kata Dimas, umur 8 tahun kan, baru bisa diperkenalkan, kalau sebaiknya. Cuma kan balik lagi, di zaman sekarang ini susah, karena segala sesuatunya itu digital. Terus kita harus komunikasi dengan termasuk guru, termasuk teman-teman, itu kan malah sudah ada yang pakai sosmed kali ya anak-anak untuk iya kan untuk pertemanan gitu. Sedangkan kalau ketemu langsung juga belum bisa gitu. Nah, dan memang benar bahwa sebagai orang tua itu jangan terlalu kaku juga melarang tidak boleh sama sekali gitu. Karena pada dasarnya kalau orang tua itu melarang dan sangat keras dan kaku, akhirnya anak itu jadi tidak terbuka, takut untuk cerita ke orang tua gitu. Sedangkan yang paling penting adalah kan memberikan kenyamanan pada anak tersebut supaya dia terbuka, dia bisa cerita apapun. Karena kita lihat juga ya, justru kalau anak yang orang tuanya sangat keras, anaknya itu justru sembunyi-sembunyi. Karena dia udah ngelihat temennya udah ada gitu kan, nggak mungkin kan. Nah, makanya selain tadi, ini kalau bisa ya, ini tuh juga berpikir nih, nggak kasih internet memperkenalkan sedini mungkin. Ya kalau bisa pas sudah sekolah, sudah mulai ada pembelajaran itu baru memperkenalkan. Tapi kalau misalnya 5 tahun ke bawah, enggak sih, kalau menurutku enggak, jangan dulu. Ya itu tadi ya sudah kita bahas sebelumnya, ada dampak-dampak negatifnya. Nah, tapi kalau misalnya sudah mulai internet, ya udah orang tua jadi harus melek teknologi. Jadi ya udah mau nggak mau harus belajar gitu. Karena dengan bisa cerita dengan diskusi dengan anak, itu akhirnya justru mencegah banyak kejahatan yang bisa terjadi lewat media gitu. Justru pada saat orang tuanya tidak mau peduli dan nggak mau tahu, anaknya cari tahu sendiri. Nah, itu yang biasanya tuh kena apa cyberbully lah, terus apa ya, pornografi, terus nanti kecanduan situs-situs yang nggak jelas gitu. Karena kan pada dasarnya anak itu apa ya, perkembangannya tuh pengen tahu ya. Jadi ada fase yang pengen cari tahu gitu. Nah, ada baiknya orang tua ngasih tahu duluan gitu, daripada dia cari tahu sendiri terus salah gitu kan. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya.
Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.